Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi wa sayyiati a'malina. Fala hadiyalah. Wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin amma ba'd. Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atau lebih lengkap ya, lihat di buku ya bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ayyuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Itu potongan ayat yang ke-119 dan menyekutukan adalah lemah. Kita sandingkan sama kajian kemarin itu, kuda, ya jelas ini bertentangan. Karena kalau Allah sendiri ya batal semua nih argumen dalam Al-Quran ya, yang menjelaskan batilnya peribadatan kepada selain Allah ya, dimana argumen Quran itu dalam menerangkan batilnya peribadatan kepada selain Allah dijelasin bahwa selain Allah itu lemah. Di antara kelemahannya dia diciptakan, bukan menciptakan. Nah, sedangkan dalam hadis tentang keringat kuda itu disebutkan apa? Allah menciptakan dirinya. Nah, dia mencipta, dia juga diciptakan. Ya. Berarti dalil-dalil yang Allah pakai, argumen-argumen yang Allah terangkan dalam Quran yang menerangkan lemahnya
sesembahan musyrikin bahwa mereka itu cuma diciptakan gara-gara hadis tadi rontok, ngerti nggak? Allah juga diciptakan katanya. Dalam hadis teringat kepada Allah juga diciptakan. Berarti berapa banyak ayat yang bakal rontok? Ya gara-gara hadis kaum zindik itu. Ya, jadi ilmu itu satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Ya, cuma tinggal kita nih sebagai hamba yang Allah ciptakan, mau nggak kita gunakan akal kita untuk memahami? Ya, jangan akal itu cuma buat dipakai nonton, main game, ya, memikirkan ayat-ayat Allah, ya, argumen-argumen, ya, menghidupkan nalar, ya, pada dalil-dalilnya itu nggak kita gunakan. Paham nggak? Ya, yang akalnya digunakan cuma buat makan, minum, kawin, siapa? Hewan. Ya, nah antum Allah Azza wa Jalla lebihkan daripada mereka, ya, di mana akal itu kita gunakan untuk berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang keringat kuda itu maka rontok. Ini semua dari dalil ini. Nah, yang kemarin di antara, ya, alasan, walaupun kita nggak melihat kepada sanadnya, cukup kita melihat kepada matanya bahwa ini adalah hadis palsu, bahwa dia menabrak sendi-sendi, bahkan sendi agama yang paling besar, walaupun pencipta bukan menciptakan. Ya, jelas di sini. Ya, nah di sini diterangkan dalil-dalil dari Al-Quran, ya, tentang lemahnya sesembahan musyrikin. Ya, di antara dalilnya adalah bahwa mereka, ya, diciptakan. Ya, bahwa mereka itu diciptakan. Pertama kita udah ambil keterangannya dari yang kedua. Dari yang kedua ini ayat yang 13 sampai ayat yang keempat. Mungkin di kitab antum nggak dibawakan semuanya. Ya, coba baca ayat yang antum ada dalam kitab antum dari yang kedua apa? Nah, nah, cuman dalam kitab yang Ustaz pegang ini disebutkan, ya, ayat yang ke-13-nya. Yulijul laila fil nahari wa yulijun nahara fil lail. Allah Subhanahu wa taala, ya, yuliju, aulaja yuliju, apa artinya aulaja yuliju? Abdurrahman. Nah, lupa dia. Apa coba? Memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Maksudnya memutar siang dan malam. Ya, dan menjadikannya silih berganti. Wasakhara asy-syamsa wal qamar, dan dia dari rotasinya. Ya, terjadilah kiamat, ya, kubra yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ya. Ya, memutar siang dan malam, menjadikannya, ya, silih berganti. Begitu juga menundukkan matahari dan bulan. Dzalikumullahu rabbukum. Ya, itulah Allah Rabb kalian, ya, yang kekuasaannya amatlah besar. Ya. Lahul mulk, miliknya lah kerajaan langit dan bumi, alam atas dan juga alam bawah, yang tampak dan juga yang tersembunyi. Ya, miliknya lah kerajaan. Walladzina tad'una min dunih. Nah, di sini tampak bahwa Allah ingin membandingkan dia
sebagai ilahul haq, sesembahan yang sesungguhnya, dengan ya alihatul musyrikin, sembahan orang-orang musyrik. Ya. Walladzina tad'una min duni, sedangkan pihak-pihak yang kalian seru selain Allah, ya, itu sesembahannya orang-orang musyrikin. Ma yamlikuna min qitmir, tidak menguasai walau ya sebesar kitmir. Ya, kitmir itu selaput yang ada pada biji kurma. Jadi kalau antum makan kurma, ya, antum makan dagingnya, itu ada selaputnya. Ya, buah apa lagi yang ada selaputnya? Mirip-mirip apa? Salak. Ya, salak biasanya kita bersih dulu kan dari selaputnya. Nah, itu disebut dengan kitmir. Allah bukan hanya menguasai langit bumi dan segala isinya, alam atas, alam bawah, yang tampak dan juga yang tersembunyi, tapi juga memutar siang dan malam, menundukkan matahari dan juga bulan. Tapi sesembahannya musyrikin tidak menguasai walau sebuah kitmir. Tidak memiliki kuasaan terhadap kitmir. Ya. Lata, Uzza, Manat dari sembahan musyrikin dulu, begitu juga siapa yang disembah sekarang? Ya. Dari kuburan-kuburan yang dikeramatkan, jin-jin yang sembah, malaikat-malaikat yang diseru, para nabi yang dipanggil-panggil namanya, orang-orang saleh yang dipuja. Mereka nggak menguasai walau sehelai kitmir. Ya. Apa kitmir Zaid? Selaput yang ada pada biji kurma. Ya. Antum mau bayarin nggak? Ustaz punya tuh. 1.000 aja mau. Selaput yang menyelimuti biji kurma, mau bayarin nggak? Nyeblit nggak 2.000? Kenapa? Nggak ada harganya. Tapi sesembahan yang disembah oleh orang musyrikin nggak menguasai, sekalipun barang yang tidak ada harganya. Ma'amlikuna min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum, kalau kalian seru mereka, artinya kalau kalian panggil nama mereka, la yasma'u du'aakum, mereka nggak mendengar seruan kalian. Walau sami'u, bisa memenuhi seruan kalian. Di mana orang-orang musyrikin memuliakan apa yang mereka sembah di samping Allah, ketika dimintai bantuan dengan diserunya, mereka nggak dengar. Kemudian kata Allah, kalaulah mereka dengar, mereka juga nggak bisa memperkenankan. Maksudnya memperkenankan maksudnya apa? Mengabulkan seruan yang menyerunya. Ya. Udah gitu, di akhirat yang diseru malah jadi musuh orang yang menyerunya. Rugi hanya Kidul. Mereka melakukan larung saji, memberikan sembelihan, memberikan persembahan, ya, persis lain lagi menyembah, ya, Dewi Sri yang mereka anggap, ya. Masuk, kalau kalian seru mereka, mereka tidak mendengar seruan kalian. Kalaupun mereka bisa mendengar, mereka nggak bisa memperkenankan permintaan kalian. Ya. Dan di hari kiamat mereka justru akan menjadi musuh. Ya. Begitu juga Mbah Ali, Fatimah Zahra, orang menyembah para wali,
menyembah nabi sekalipun malaikat. Ya. Yasma'u du'aakum. Kalau kalian seru mereka enggak dengar seruan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Dan kalaulah mereka mendengar, mereka enggak bisa memperkenankan seruan orang yang menyerunya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan di hari kiamat mereka sendiri akan memusuhi kalian yang menyerunya. Menjadi musuh nanti di akhir. Jadi ya senep kalau kata orang Betawi. Oh enggak senep. Ya, udah dipuja-puja, ternyata di akhirat dia jadi musuh bagi yang memujanya. Nyesek, ya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Ya. Menganggap bahwa dirinya adalah bagian darinya, ternyata dia tidak mengakui. Usaha baik. Ya makanya ayat yang ada dalam surat Fatir. Anak kelas 1 yang belum punya kitabnya siapa? Di pesantren Daud. 3, 4. Dalil yang kedua, yang ada annahu la qudrata lahum ala nafi anfusihim, bahwasanya mereka tidak memiliki kemampuan dalam memberi manfaat terhadap diri-diri mereka sendiri. Ya, apa yang disembah oleh musyrikin di samping Allah, tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat untuk diri-diri mereka sendiri. Fakaifa yurja minhum, maka bagaimana yang seperti ini kondisinya bisa diharapkan? Ya, ketika banjir bandang, kuburan keramat kena kelelep dia, ya, nggak bisa menyelamatkan dirinya. Ketika terjadi longsor, ikut longsor dia, nggak bisa, ya, menolong dirinya sendiri. Sampai sini, ya. Maka pihak yang nggak bisa memberi manfaat untuk dirinya, maka bagaimana bisa diharapkan darinya an yanfa'u ghairahum, bisa memberi manfaat buat orang lain. Qala fatadabbar hadhil ayat, maka perhatikanlah ayat ini, wa amthaliha, dan yang semisalnya, fil Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'anil Karim. Wa qawluhu walladzina tad'u min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum ila qawlihi wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Itu ayat yang tadi. Ya, surat Fatir ayat yang ke-13 dan 14. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, Al-Qur'anu mamlu'un bimithli hadhil adillati allati tadullu ala butlani syirk. Al-Qur'an itu penuh isinya
dengan dalil-dalil yang seperti ini yang menerangkan akan batilnya kesyirikan. Makanya tadi Ustaz bilang ya, kaitin sama pelajaran yang semalam tentang apa? Hadis ya keringat kuda, bahwa Allah menciptakan kuda, dijadikan kuda itu berlari, kemudian berkeringat, kemudian Allah menciptakan ya dirinya dari keringat kuda. Berarti Allah diciptakan. Nah, sedangkan di sini Allah menerangkan di antara bukti batilnya peribadatan selain Allah karena mereka diciptakan. Kalau itu hadis sahih maka rontok ini semua. Ya. Maka kebatilan hadis itu kadang bisa tercium dari apa? Dari apa, Ibrahim? Dari lafalnya. Yang menabrak sendi-sendi yang ya, atau pakem-pakem dalam Islam. Bahwa Allah pencipta bukan diciptakan. Ya. Gitu. Walakin aina man yatadabbar wa yatajarrad minal hawa wa taqlidil a'ma, akan tapi siapakah yang mau mentadabburi dan berlepas dari hawa nafsu dan taklid buta? Man tadabbara al-Qur'an bisidqin wa iqbalin wa tajarrudin minal hawa wal 'asabiyyah wa taqlidil a'ma, nafa'ahu ma fil Qur'ani minal adillah. Barang siapa yang mau mentadabburi Al-Qur'an dengan jujur, ya, cukup baca, ya, maka dia akan dapati dalil-dalil yang menunjukkan akan wahdaniyah, kemahatunggalan Allah, bahwanya dia semata yang berhak disembah. Ya, banyak non-muslim hanya dengan bermodalkan Quran terjemahan masuk Islam. Kenapa? Karena petunjuknya jelas. Tentang masalah tauhid itu jelas. Yang paling terang dalam Al-Quran itu apa? Masalah tauhid. Ya, masalah nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, itu. Barang siapa yang mentadabburi Al-Quran dengan jujur dan hati yang iqbal, hati yang ya, menginginkan hidayah, wa tajarrudin minal hawa wal 'asabiyyah, dan berlepas dari hawa nafsu dan fanatisme, wa taqlidil a'ma, dan taklid buta, nafa'athu ma fil Qur'an minal adillah, maka dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an itu akan berguna buat dia. Qala wa amma man yaqra al-Qur'an wa huwa baqin ala asabiyyati wa ala jahlih, adapun barang siapa yang baca Quran tapi dia tetap di atas fanatismenya. Jadi kita dapati musyrik lagi melakukan kesyirikan di kuburan wali baca Quran. Padahal Quran itu membantah perbuatannya. Betul enggak? Ya, di altarnya kuburan Sunan Gunung Jati baca Quran. Saya juga baca Quran katanya. Padahal Quran itu membantah perbuatannya. Jelas. Kenapa? Karena dia enggak mentadabburi, enggak mengerti artinya. Ya. Wa man yaqra al-Quran wa huwa baqin ala asabiyyatihi, adapun yang membaca Quran dan dia tetap di atas fanatismenya, wa ala jahli, dan di atas kejahilannya, wa ala taqlidihi al-a'ma, dan bertahan di atas taklid butanya, falan yanfa'ul Quran, maka Quran itu enggak bermanfaat buat dia. Walau yaqra'u al-laila wan nahar, sekalipun dia baca siang dan malam. Lau yaqra'u bil qira'atil 'ashr aw bil 15, la yanfa'u, sekalipun dia baca dengan qiraat yang bermacam-macam, enggak ada gunanya. Makanya kita dapati ya, dia disebut ulama namun musyrik. Ya, sering kita dapati pada ibaratnya Syekh Al-Fauzan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, istilah ulamaul musyrikin, ulama musyrikin. Artinya bukannya enggak baca Quran. Ya. Dia punya ya ilmu. Ya, kan, tapi ilmunya enggak bermanfaat buat dia. Innama yakunu hujjatan 'alaihi yaumil qiyamah. Ilmu yang dia punya itu, Quran yang ada sama dia itu, yang dia baca siang malam itu, kalau dia melakukan kesyirikan, Quran itu justru akan menjadi bumerang buat dia. Quran itu justru akan menjadi bumerang buat dia nanti di hari kiamat. Ya, jadi jangan heran kalau misalnya ada orang yang membela musyrikin dengan mengatakan musyrikin juga membaca Al-Quran.
Bahkan dia melakukan kesyirikan, dia membaca Al-Quran di tempat kesyirikan. Kemudian dibilang kamu jangan sembarangan mensyirik-syirikin orang. Dia juga baca Quran. Maka kita bilang apa? Justru Quran itu akan menjadi bumerang buat dia. Gitu. Karena petunjuk-petunjuknya tidak dia ambil. Ya, kebanyakan orang dalam baca Quran gitu. Cuman ngapain? Kebanyakan cuman buat ngalap berkah. Adapun menjadikannya sebagai pedoman hidup jarang. Menjadikannya sebagai petunjuk jarang. Ya. Kebanyakan cuman buat pembukaan, penutupan. Baca Quran malam Jumat cuman buat dapat keberkahan, tapi dia paham isinya, ngerti maknanya, yang seperti itu sedikit. Paham di sini? Ya. Bahkan dia baca Yasin, ya, di kuburan, ngalap berkah kepada kuburan. Ya, padahal dalam surat Yasin sendiri ada ayat yang membantah perbuatannya. Ya. Liyundhira man kana hayyan. Quran itu sebagai peringatan bagi orang yang hidup. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan menjadi bukti ya akan kebenaran di hadapan orang-orang kafir. Tapi dia bacakan kepada mayit. Padahal Allah Subhanahu wa taala justru bilang di ayat dalam surat Yasin itu sendiri, liyundhira man kana hayyan. Sebagai peringatan bagi orang hidup, dia baca buat mayit. Ya. Gitu. Semakin banyak dia baca Yasin di kuburan wali, di kuburan orang soleh, karena tujuannya hanya buat ngalap berkah, dia meyakini bahwa dia semakin besar pahalanya. Tadi jadikan sebagai petunjuk hidup. Ya. Dia baca Quran, berlalu darinya ayat-ayat yang menjelaskan batilnya kesyirikan, bahkan dia baca Quran sambil melakukan kesyirikan. Ya. Sambil melakukan kesyirikan dia baca Quran. Ya. Ini waras apa enggak waras orang kayak gini? Ya, alangkah banyaknya orang yang enggak waras. Baik. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang firman Allah Jalla wa Ala, ma yamlikuna min qitmir, dan pihak-pihak yang kalian seru selain Allah dari berhala-berhala dan selainnya, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak menguasai sekalipun sehelai qitmir. Kata Syekh Al-Fauzan, aqallu syai'in wa hiya al-qishrah allati takunu 'ala an-nawah. Itu yang paling enggak berharga. Ya. Itu qishrah. Ya. Yaitu selaput yang membungkus nawah, membungkus biji yang ada pada buah kurma. Fala ahada yamliku syai'an illa ma malakahu Allahu fihi. Sehingga tidak ada seorang pun yang memiliki sesuatu kecuali dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Li'annal mulka lillah, karena kerajaan sesungguhnya hanyalah milik Allah. Yu'tihi man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha. Dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki dan dia cabut kerajaan itu dari siapa yang dia kehendaki. Fal mulku biyadillah. Maka kerajaan ini semuanya ada di tangan Allah. Fa kaifa tutlab minhumul hawaij? Maka bagaimana boleh seseorang minta dari berhala-berhala itu hajat-hajatnya? Wahum la yamlikuna min qitmir, sedangkan mereka sendiri tidak menguasai sekalipun hanya selaput ya biji. Kemudian berkata Syekh Abdul Rahman, qala ibtada Allah taala hadhil ayat biqauli dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Ayat ini ya yang dikutip di buku Antum cuman bagian syahidnya. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan yang kalian seru selain Allah enggak menguasai sekalipun ya sehelai selaput yang membungkus biji. Tapi kalau
lihat kepada ayatnya, Allah memulai ayat itu dengan firman-Nya, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk." Jadi Allah ingin membandingkan. Kok bisanya kalian nyembah selain Allah yang kitmir aja dia nggak punya. Sedangkan Allah kalian sendiri sudah tahu. Dia yang menjadikan siang dan malam silih berganti. Menundukkan matahari dan juga bulan. Kok bisa-bisanya kalian menggantungkan hajat dan kebutuhan kepada yang tidak menguasai apapun. Ibtada Allah Ta'ala hadil ayat biqauli dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Allah memulai ayat ini yaitu pada ayat yang ke-13 dari surat Fatir dengan firman-Nya, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Allah Rabb kalian, miliknya lah kerajaan ini. Kerajaan langit bumi dan segala isinya. Yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi juga milik Allah. Semua alam atas, alam bawah, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang terdapat di dalamnya, yang tertangkap indera atau yang harus membutuhkan alat. Semua Allah pemiliknya, yang gaib maupun yang tampak. Tidak ada satupun kecuali Allah rajanya dan penguasanya. Yukhbirul khabir. Allah Ta'ala mengabarkan. Al-khabir, maksudnya Allah Jalla wa'ala, yang maha mengetahui. Dia mengabarkan annal mulka lahu wahdah, bahwa kerajaan, alif lam, tufidul umum, kerajaan seluruhnya milik dia semata. Wal muluk wa jami'ul khalq, kerajaan dan semua makhluk yang ada di dalamnya, tahta tasarrufi wa tadbiri, di bawah kendali dan aturannya. Tak bisa seorang pun keluar walau sesaat dari aturan Allah Jalla wa'ala, tak bisa. Walihada qala, karena itu Allah Ta'ala berfirman selanjutnya, walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir, dan yang kalian seru selain Allah, mereka tidak menguasai sekalipun kitmir. Fa inna man kana hadhihi sifatuh, maka barang siapa yang seperti ini sifatnya, enggak menguasai sekalipun sehelai kitmir, la yajuzu an yurghab fi talabi naf'in aw daf'i dhurrin ila ahadin siwahu ta'ala wa taqaddas. Yang seperti ini sifatnya, maksudnya dengan segala macam kelemahannya ada pada dia, pada yang disembah selain Allah. Di antara dalilnya nggak menguasai sekalipun sehelai kitmir. La yajuz, nggak boleh an yurghab fi talabi nafa', seorang itu meminta manfaat kepadanya, au daf'i durrin, atau menolak atau minta dijauhkan dari mudarat. Nggak boleh seorang itu menunjukkan hatinya untuk menggapai manfaat atau menghalau mudarat ila ahadin, kepada siapapun, siwallahu ta'ala wa taqaddas, kecuali Allah yang maha tinggi dan maha suci dia. Jelas nggak sampai sini? Jadi apapun yang disembah, dari yang mati dan juga yang masih hidup, nggak boleh dijadikan sebagai tujuan kita dalam menggapai manfaat atau menghalau mudarat. Menggapai manfaat misalnya apa? Mengharap rezeki, mengharap anak, mengharap kelulusan. Anda melihat di antara keajaiban mereka, kalau mau ujian itu mereka datang ke kuburan Gus Dur. Santri-santri itu datang ke kuburan Gus Dur, dengan harapan bisa lulus ujian. Mereka menggantungkan harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menolak mudarat seperti misalnya apa? Kesembuhan dari penyakit, diangkat dari kefakiran, dari kemiskinan, keluar dari penderitaan,
ya, yang jomblo, ya, dapat jodoh, ya, misalnya. Yang tertindas keluar dari penindasan, yang terlilit hutang, ya, bisa bayar hutang, ya. Nah ini menolak mudarat. Jadi baik apakah dalam menggapai manfaat atau dalam menolak mudarat, nggak boleh seorang menunjukkan hatinya kepada siapapun. Karena siapapun dia nggak menguasai sekalipun kitmir. Ya, bolehnya hanya kepada siapa? Kecuali kepada Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala yang Maha Tinggi lagi Maha Suci. Bal yajibu ikhlasud du'a ilahu, bahkan wajib memurnikan doa hanya kepada dia. Tak boleh seorang itu menyeru, ya, kecuali kepada Allah, yaitu dengan seruan yang dia meyakini manfaat dan mudaratnya. Ya, dia nggak boleh memanggil, ya, siapapun dan apapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh dia memanggil Abdul Qadir Jailani, nggak boleh dia memanggil, ya, Habib Luar Batang, nggak boleh dia memanggil Habib Puncung, nggak boleh dia memanggil, ya, Habib Keramat Empang, nggak boleh dia memanggil siapapun apapun yang dia yakini manfaat dan mudaratnya. Kalau dia panggil dalam doanya, dia panggil Allah, kemudian dia panggil juga selain Allah, dia panggil Allah, dia panggil juga Habib Luar Batang, dia panggil Allah, dia panggil juga Habib, ya, Kuncung, ya, Keramat Empang, ya, Abdul Qadir Jailani, dia panggil Allah, dia panggil juga Sunan Gunung Jati, Prabu Siliwangi, dia musyrik. Maka dia musyrik walaupun dia juga memanggil Allah, walaupun dia juga sholat, walaupun dia juga mengerjakan ibadah-ibadah lainnya. Dia musyrik. Karena pengertian syirik adalah da'watu ghairihi ma'ahu. Di saat kamu beribadah kepada Allah, kamu juga beribadah kepada selain Allah. Itu yang namanya kesyirikan. Ya, kamu udah ibadah kepada Allah. Jadi kalau ada orang bilang, saya juga sudah ibadah kepada Allah, ya, saya juga sholat, maka kita bilang justru itu kesyirikan. Justru itulah kesyirikan. Karena kesyirikan adalah beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Bal yajibu ikhlasud du'a ilahu, bahkan wajib mengikhlaskan doa hanya untuknya. Alladzi huwa min 'azami anwa'il ibadah, yang mana doa ini merupakan, ya, ibadah yang paling agung. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Qala wa akhbara ta'ala annama yad'uhu ahlu syirki la yamliku syai'an, dan Allah mengabarkan bahwa pihak-pihak yang diseru oleh orang-orang musyrik la yamliku syai'an, mereka tidak menguasai apapun. Wa annahum la yasma'una du'a man da'ahum, dan bahwasanya mereka tidak mendengar seruan orang yang menyuruhnya. Walau furida annahum yasma'un, dan kalaupun dianggap mereka mendengar, ya, annahum yasma'una fala yastajibuna lidda'ihim, ya, mereka nggak bisa menyambut seruan orang yang menyuruhnya. Anggap bahwa mereka bisa mendengar, ya. Jadi pembahasan ini, ada pembahasan, ya, ramai perdebatan apakah mayit bisa mendengar atau mayit nggak bisa mendengar, ya. Sekalipun bagi para ulama yang mengatakan bahwa mayit bisa mendengar, semua ulama Islam sepakat bahwa mayit nggak bisa, ya, mengabulkan hajat orang yang menyuruhnya. Ya, namun musyrikin, ya, menjadikan khilaf di kalangan ulama persoalan apakah mayit bisa mendengar, ya, bahwa itu sebagai alasan untuk menyerunya, ya. Jadi kalau dibilang ini masalah khilafiyah, itu talbis, ya, itu tipu daya mereka. Khilafiyahnya hanya dalam persoalan apakah mayit mendengar atau tidak mendengar.
Ya, karena beberapa dalil menyebutkan mayit mendengar. Ya. Seperti misalnya ketika orang yang mengantarkan mayit sampai di kuburnya, kemudian mayit itu ya diurut di kuburannya, yang ngantarnya pempulang, disebutkan dalam hadis wa innahum la yasma'u ya qur'ani alihim. Si mayit mendengar ya derap langkah para pengantar jenazahnya pulang. Mendengar. Ya. Tapi sekalipun mendengar, ya bukan berarti mereka bisa mengabulkan. Tetapi musyrikin menjadikan persoalan mayit mendengar atau tidak mendengar sebagai sandaran dalam menyeru, ya mayit, menyeru orang-orang soleh. Ya. Dalam persoalan apakah mayit mendengar atau tidak mendengar, itu yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, mayit mendengar pada kondisi-kondisi khusus. Ya, pada kondisi-kondisi khusus. Ini disebutkan oleh, kalau yang kitab yang paling mutakhir, yang paling belakang itu kitabnya Syekh Abdul Latif. Ya, yang warna biru itu apa judulnya? Al-I'lam. Ya, di situ beliau membantah ya orang yang menganggap bahwa menyeru ya atau minta doa kepada mayit itu bukan kesyirikan. Jadi singgung di situ pembahasan tentang khilafiyah tadi. Tetapi sekalipun terjadi perbedaan pendapat, dan hatta sekalipun Ibnu Taimiyah menguatkan bahwa mayit mendengar, tapi bukan berarti boleh menyerunya. Ini persoalannya berbeda, Mas. Bisa difahami? Ya, dalil-dalil memang ada beberapa menyebutkan bahwa mayit mendengar. Tapi tetap bukan berarti mayit itu bisa mendengar, berarti boleh menyerunya. Gitu. Ini persoalan larangan menyeru selain Allah, ini pakem dalam agama. Wala tad'u min dunillahi ma la yadurrukum wa la yanfa'ukum. Dan jangan kalian seru selain Allah yang tidak bisa memberi kamu manfaat atau memudaratkan. Larangan dalam Islam. Ya. Wa ammal masajida lillah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah, jangan kamu seru selain Allah di samping Dia suatu apapun. Jadi persoalan ya ini sedikit kita masuk ke sini. Ya, antum juga berusaha untuk memahami. Ya, karena sebagian mereka ya berusaha menebar talbis kepada kaum muslimin. Ya, di antara korbannya ya mereka yang nggak mau belajar. Oh, khilafiyah, akhirnya ikut ngomong bahwa persoalan ini masalah khilafiyah. Sejak kapan masalah kesyirikan khilafiyah? Tak ada khilafiyah dalam masalah tauhid dan syirik. Khilafiyah dalam perbedaan apakah mayit mendengar atau nggak mendengar saja. Ya. Tapi mereka menjadikan seolah-olah perbedaan pendapat dalam masalah ini sebagai khilafiyah. Ya, sehingga menganggap bahwa menyeru mayit itu hanya masalah khilafiyah fikih biasa. Ini dolal mubin, jelas kesesatan yang nyata. Seperti ini juga masalah apa? Ya. Masalah tawassul. Ya, ini masalah tawassul juga ya dijadikan alasan oleh orang-orang musyrikin sebagai pembolehan terhadap menyembah selain Allah. Ini para ulama banyak menyinggung masalah ini. Ya. Tawassul pada beberapa persoalannya memang khilafiyah. Tapi perbuatan musyrikin nyembah selain Allah dengan alasan tawassul bukan khilafiyah. Bedain antara dua masalah. Ya. Tawassul dengan jah. Ya, minta kepada Allah dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebagian mengatakan masalah khilafiyah. Tapi nyembah Nyi Roro Kidul, nyembah wali, nyembah orang soleh dengan dibungkus alasan tawassul, ini bukan khilafiyah. Tapi musyrikin bilang bahwa ini khilafiyah. Lihat, tujuannya untuk mengelabui orang-orang yang nggak cermat. Nah, untuk dalam masalah ini harus cermat. Nanti nggak? Ya, itu kan tahu ya tawassul bil jah. Ya,
Ya Allah, dengan kedudukan Rasulullah kabulkanlah doaku. Boleh nggak? Nah, ini khilafiyah nih. Ya, tapi yang rajih bahwa itu adalah cara doa yang mubtada, yang diada-adakan. Nggak pernah para sahabat melakukan itu. Tapi sebagian mengatakan ya dan melakukannya, khalas. Masalah khilafiyah, kita berhenti sampai di sini. Ya, artinya sebatas itu ya masih mungkin lah ya kita mentolerir. Ya. Tapi khilafiyah dalam masalah ini, ya, khilafiyah itu artinya apa? Perbedaan pendapat di kalangan ulama yang kita maklumi. Itu bukan artinya seorang boleh nyembah selain Allah dengan alasan tawassul. Ngerti nggak? Ya, orang sujud kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, dia bilang ini kan cuma perantara, itu alasan tawassul. Ya, sehingga mereka bilang khilafiyah di situ dimasukin juga persoalan yang ya ijma'iyah bahwa itu adalah kesyirikan. Dia bungkus dan dia bilang ini juga khilafiyah. Nah, ini jelas dhalal mubin. Gimana bisa persoalan tauhid itu dan persoalan kesyirikan ya khilafiyah? Ini kesesatan yang terang. Ya, bahkan kekufuran yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum atau apa fahimtum? Hah? Fahimtum? Ya, anta fahimta. Ghairuk? Ya. Mana yang paham? Siapa yang paham? Siapa yang paham lah, jangan siapa yang nggak paham. Hah? Fahimta ya Fajar? Fahimta? Siap ditanya? Masya Allah ya. Kalau dia bilang siap, jadi nggak usah ditanya. Ahsan, barakallahu fiik. Ya, nah, kalau yang belum paham ya mungkin baru sekali mendengar. Ya, jadi mulai mencermati isu-isu seputar ini. Ya, kalau mengingkari kesyirikan sebab diangkatnya derajat, apalagi mempelajari tauhid. Dan sebab diangkat derajat itu ya bukan berarti hanya diangkat derajat di sisi Allah, berarti juga diangkat derajatnya di sisi manusia. Ya, kalau menyingkirkan gangguan dari jalan, ya pahalanya besar di sisi Allah. Mana-mana lebih besar dengan menyingkirkan kesyirikan dari dada-dada manusia. Ya, belajar tauhid, begitu juga menjelaskan tauhid dan syirik, ya, sehingga orang yang tadinya nggak paham jadi paham, sehingga yang tadinya dia nggak tahu, ya, dan mengerjakan kesyirikan, setelah dia dengar akhirnya dia tahu dan meninggalkan kesyirikan. Ya, tentu ini pahalanya jauh lebih besar daripada menyingkirkan gangguan. Anda jalan, ada beling, ente singkirin. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'atun wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Fa'alaha kalimatu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, adnaha, dan yang paling rendahnya imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan ranting, menyingkirkan beling, ya. Sedangkan antum menyingkirkan kesyirikan dari dada-dada manusia, besar tinggi fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas tahin, jangan menganggap perkara ini perkara yang remeh. Ya, antum nggak tahu bisa jadi Allah angkat derajat antum nanti di akhirat karena dakwah antum kepada kalimat tauhid. Qala wa annahum yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkihim, dan bahwasanya mereka nanti yang disembah di samping Allah itu, ya, mereka sendiri yang akan mengingkari kesyirikan orang-orang yang menyembahnya. Nah, ini yang tadi Ustaz bilang. Ini rugi banget. Ya, cinta bertepuk sebelah tangan. Menganggap bahwa nahnu muhibbin, katanya kan, umbul-umbulnya gitu kan. Muhibbun. Ya. Kiainya belum datang, ustadznya belum datang,
Ya, Habibnya belum datang, umbul-umbulnya udah 3 hari sebelumnya udah memenuhi jalan. Muhibbun. Apa arti muhibbin? Ya, orang-orang yang jatuh cinta. Maksudnya mencintai para sholihin, orang-orang soleh, ya, para habaib dan seterusnya. Ya. Tapi kalau yang disembah di samping Allah itu semasa hidupnya itu adalah ahli tauhid, ya, sebagaimana dulu mereka juga menyembah Zaid bin Al-Khattab, menyembah Ali bin Abi Thalib, bahkan menyembah Rasulullah SAW. Nanti di akhirat mereka ini yang duluan akan mengingkari orang-orang yang menyembahnya. Ya, dan ayat seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran, Rifano. Perhatikan. Ya. Ittabarra'a alladhina ittubi'u minal ladhina ittaba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ya. Di antaranya firman Allah, ingatlah ketika tabarra, berlepas diri. Alladzina ittubi'u, orang-orang yang diikuti, minal ladzina ittaba'u, dari yang mengikutinya. Ini ngaku-ngaku doang nih katanya cinta sama saya, pelakuannya syirik, dan saya bukan orang musyrik. Gitu. Berlepas diri nanti dia dari yang menyembahnya. Wara'awul azab, dan mereka pun melihat azab di depan matanya. Ini menunjukkan bahwa peristiwanya kapan? Di akhirat. Di dunia lo bisa ngeklaim saya mencintai fulan. Tapi di akhirat karena perbuatannya beda, yang dicintai akan berlepas diri dari yang mencintai. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputus dari mereka semua alaqah, semua hubungan. Ya. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, sehingga yang disembah di samping Allah dan dia tidak ridha dari perbuatan orang yang menyembahnya, digiring ke surga, sedangkan yang menyembah mereka di samping Allah digiring ke neraka. Ya, nggak ada lagi urusan. Ya, ketika di akhirat, di dunia bisa mengklaim, tapi di akhirat urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna yaumil qiyamati yakfuruna bisyirkihim, dan mereka nanti di hari kiamat mereka sendiri yang akan mengingkari kesyirikan orang yang menyembahnya. Ayunkirunahu, maksudnya mengingkarinya, wa yatabarra'una mimman fa'alahu ma'ahum, mengingkarinya dan berlepas diri dari orang-orang yang memperlakukan dirinya dengan menyembahnya. Fa'adalladhi akhbara bil khabir, inilah yang Allah Ta'ala kabarkan, alladhi la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', yaitu Allah yang tidak luput darinya sesuatu, tidak di langit dan tidak pula di bumi. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu, sampai penghuni surga masuk surga dan penghuni neraka masuk neraka. Allah tahu. Ya. Dan bagaimana yang disembah akan berlepas diri nanti di akhirat dari yang menyembahnya. Kalau yang disembah itu saat di dunia soleh, tapi kalau dia disembah dan dia ridha disembah, dia tauhid. Ya. Kalau dia disembah, dan dia ridha dirinya disembah, maka dia tauhid. Kalau begitu keadaannya, dua-duanya digiring ke neraka. Wa akhbara anna dzalika du'a syirkun bihi, dan Allah mengabarkan bahwa doa itu, walladzina tad'una min dunihi, menyeru selain Allah, berdoa kepada selain Allah, itu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun alasannya apa? Tawassul. Ya Abdul Qadir, kita bilang jangan nyeru selain Allah. Dia bilang ini cuma perantara, dia tawassul. Walaupun alasannya tawassul, walaupun saat di dunia dia nggak tahu, mengaku nggak tahu, beralasan jahil, tetap,
karena kejahilannya, disebabkan oleh karena kelalaiannya. Wa akhbara anna dzalika du'a syirkun bi, dan Allah mengabarkan bahwa doa itu adalah kesyirikan kepada Allah. Ya, doa mereka kepada selain Allah adalah kesyirikan mereka kepada Allah. Wa annahu la yaghfiruhu liman laqiyahu bih, dan bahwasanya Allah enggak mengampuni siapapun yang berjumpa dengannya membawa dosa syirik, enggak mengampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah enggak mengampuni dosa syirik. Mencakup semua kesyirikan besar maupun kecil, termasuk syirik asghar. Ya. Kenapa? Karena tufidul umum, an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wil masdar tufidul umum. Ya, an-nakira fi siyaqin nafi tufidul umum, ya. Baru kemarin lewat kan? Inna la yaghfir, Allah enggak mengampuni. Ayyushraka bih, ya, maksudnya isyrakan bihi, nakirah dia bentuknya. Maka tufidul umum, mencakup semua kesyirikan besar dan kecil. Maka kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Bagi mereka yang selamat dari syirik akbar, yang dikhawatirkan tinggal syirik kecil. Ya. Gitu. Termasuk dosa, ya. Kapan ada kesempatan kita baca kitab tauhidnya Ibnu Rajab. Ya. Termasuk dosa, ya. Itu lahir dari kurangnya pengagungan kepada Allah, kurangnya rasa harap kepada Allah. Makanya disebut al-ma'asi baridul kufri, bahwasanya kemaksiatan adalah pembuka kekufuran, pembuka jalan kekufuran, gerbang kekufuran. Jadi dalam Islam itu bukan hanya diperingatkan dari syirikannya, tapi juga dari dosa, karena dosa itu mengantarkan kepada kekufuran. Ya. Gitu. Ya. Makanya Allah bilang dalam Al-Qur'an, afara'aita man ittakhadahu ilahahu apa? Hawa. Tidakkah kalian saksikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sedangkan antum disuruh untuk menjadikan Allah satu-satunya ilah? Maka orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, berarti dia punya dua ilah. Apa enggak khawatir orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia berjumpa dengan Allah, tauhidnya ruddat, hadzi bid'atuna ruddat ilaina. Dia bawa nih barangnya nih, ya. Dia bawa tauhidnya berharap diterima, tapi ternyata disebabkan karena dia memperturutkan hawa nafsu, ya. Dia enggak sadar bahwa dia telah menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Nah, itu kita masih hati-hati, mesti waspada terhadap ya diri kita semua. Kalau kita mau selamat di akhirat nanti. Ya. Maka kembali kepada pembahasan, Allah enggak mengampuni siapapun yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa dosa syirik. Enggak diampuni. Masih di dunia masih ada kesempatan taubat. Tapi kalau sudah keburu mati, keduluan wafat, ya, maka dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Qala fa'alu syirki ma sadaqul khabir. Para pelaku kesyirikan itu tidak membenarkan perkataan Allah, wala ata'u, dan tidak mau mentaati Allah fima hakama bihi wa syarra, pada apa yang dia putuskan dan dia syariatkan. Ya, dalam ayat ini, walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, ila akhir ayat. Tak percaya, sehingga mereka datang berbondong-bondong ke kuburan wali, ya, nginep iktikaf di situ, ya, bikin perayaan-perayaan di situ, ibadah-ibadah, sholat, baca Quran, baca ratib A, B, C, D dibaca, tahu ya ratib ya? Ya, ada banyak kan, ada ratib haddad, banyak, ya, baca maulid, ya, banyak,
juga macam dan modelnya, hasil kreasi yang tidak patut disyukuri ya. Karena ya Allah Azza wa Jalla tidak mensyariatkannya ya. Sehingga mereka menyekutukan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kamu mengambil pedoman dari Quran. Ada tauhid, persoalan yang paling terang. Balqalu, bahkan mereka mengatakan innal mayyit yasma', sesungguhnya mayit bisa mendengar. Wa ma'a sam'ihi yanfa', dan di samping bisa mendengar juga bisa memberi manfaat. Fatarakul Islam wal iman ra'san, sehingga mereka meninggalkan iman dan Islam dari pokoknya, dari pondasinya. Maksudnya batal Islam dan iman mereka. Bukan karena persoalan khilafiyah tadi. Kalau masalah khilafiyah nggak ada masalah. Apakah mayit mendengar atau mayit nggak mendengar, ini perdebatan yang dimaklumi terjadi di kalangan ulama, paham? Tapi mereka menjadikan persoalan pendapat sebagian ulama yang mengatakan mayit mendengar ya sebagai pembenaran bolehnya menyeru mereka. Nah, ini beda masalah kalau udah sampai ke sini, ngerti? Ya. Silakan Anda berbeda pendapat dalam masalah mayit mendengar atau nggak mendengar. Tapi persoalan menyeru mayit ini nggak ada khilaf bahwa itu syirik. Gitu. Memberikan ibadah kepada mayit nggak ada khilaf bahwa itu syirik. Sama seperti masalah tawassul tadi Ustaz bilang. Ya, tawassul dengan kedudukan Nabi silahkan. Kalau memang menurut antum boleh. Tapi persoalan memberikan ibadah kepada selain Allah dengan alasan tawassul, yang namanya memberikan ibadah kepada selain Allah, ini ijma' di kalangan ulama bahwa itu syirik. Jangan dicampur adukkan antara dua persoalan berbeda. Paham nggak sampai sini? Paham nggak Hafiz? Insyaallah paham. Nanti kalau nggak paham tanya ya. Ya, tanya sama teman-teman yang paham, tanya sama Abang Daud. Ya, jadi antum tuh harus punya minat dulu. Kalau belajar tuh mesti punya minat dulu. Yang bahaya itu kalau nggak punya minat dalam masalah tauhid, ngeri bos. Nggak pengen tahu, nggak paham santai wae, seolah nggak terjadi apa-apa. Ya. Fahimtai Abdul Aziz? Fahimtai Abdullah? Siap ditanya? Hasan, barakallahu fiik. Rehan paham? Ya. Qala kama tara alaihi al-aktsarin min jahalati hadhihi al-ummah, sebagaimana yang kalian saksikan bahwa yang seperti ini terdapat pada mayoritas dari orang-orang yang jahil dari umat ini, yang bodoh tentang agama dari umat ini. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, qala wa in kanu yad'un al-islam, sekalipun mereka mengaku muslim, ya, tapi perbuatannya apa? Kesyirikan. Mereka bungkus kesyirikannya dengan alasan tawassul. Ya, ini kan cuma tawassul gitu. Dengan tawassul memang ya sebagian diperintahkan, bahkan sebab terkabulnya doa. Sehingga orang yang nggak cermat menganggap bahwa oh cuma tawassul ya wes ora apa-apa katanya. Padahal itu cuma apa? Cuman kamuflase. Ya, karena tawassul ada yang syar'i dan ada yang syirki, ada yang syirik, ada yang bid'i, ada yang syirik. Ya, seperti tawassulnya musyrikin. Ya. Mereka bilang, "Ma nad'uuhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyeru selain Allah itu melainkan agar selain Allah itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Alasannya tawassul. Tapi mereka dicap musyrik, kafir, diperangi.
Ya. Persenjataannya dijadikan rampasan perang, yang hidup darinya ditawan. Ya. Walaupun alasannya tawassul. Jadi tawassul ini dari tawassul yang syirki ini, tawassul itu cuman hanya dijadikan sebagai kamuflase. Tahu ya kamuflase ya? Apa kamuflase? Contoh gampang kamuflase apa? Yang paling gampang apa? Bunglon. Ya kan? Paling jago berkamuflase dia. Kalau dia nempel ke batang pohon jadi coklat. Kalau dia nempel ke daunnya jadi hijau, itu kamuflase. Jadi dia bungkus kebatilan dengan alasan tawassul seolah-olah hak. Padahal kalau kita tegesin, oh bunglon ini bukan batang pohon, gitu. Paham? Ya, kalau kita tegesin, oh ini syirik. Jadi jangan gampang kena tipu. Paham di sini? Wa in kanu yad'una al-Islam, sekalipun mereka mengaku muslim, walakin tarakuhu, akan tapi mereka meninggalkan Islam itu karena kesyirikan itu enggak bersatu dengan Islam. Ya. Walakin tarakuhu fabaqau ala dinil musyrikin, sehingga mereka tetap bertahan di atas agama musyrikin. Wa mud'una al-Islam, dan mereka mengaku dirinya muslim, la tanfa'id da'wa, pengakuan sekedar pengakuan nggak ada gunanya. Kayak kesian orang-orang yang masuk Islam tapi dia nggak ngerti perbedaan agama sebelumnya dengan Islam. Pikiran dia Islam itu cuman ya, Islam itu kebersihan katanya, Islam itu kejujuran. Padahal masalah kebersihan, kejujuran, keadilan, ya, bakti kepada orang tua, yang besar menghormati yang kecil, yang besar mengasihi yang kecil menghormati yang besar, ini diajarin oleh semua agama. Ini nilai universal. Paham di sini? Kalau dia belum ketemu sama tauhid, ya, ketika ditanya, "Kenapa kamu masuk Islam?" Jawabannya hanya tadi, ya, saya suka Islam itu puasa. Kita emang harus, ya, himyah, punya waktu untuk mengosongkan perut. Ya, kemudian dia kiaskan sama, ya, beruang yang kan beruang katanya kan ada masa-masa himyahnya dia itu. Hibernasi. Ya. Jadi ada masa mereka nggak makan. Ya. Nah, itu kesehatan. Jadi kalau dia paham Islam hanya sebatas itu, artinya hanya persoalan-persoalan, sedangkan yang intinya yaitu tauhid dia nggak sampai ke sana, sebenarnya belum jadi muslim dia. Kalau dia belum tahu perbedaan Islam yang mendasar dengan ajaran di luar Islam atau ajaran yang sebelumnya, kalau dia masuk Islam, hakikatnya di sisi Allah dia belum muslim. Penting. Ya. Hatta persoalan sholat, ya, Islam itu bagus ibadahnya sehari 5 kali, nggak seperti kami dulu ibadah cuma seminggu sekali. Tapi dia nggak tahu perbedaan, ya, agamanya dengan agama Islam dalam hal ketauhidan, nggak tahu dia belum masuk Islam. Dia belum menyembah ilah yang sesungguhnya dan belum berlepas diri dari sesembahan-sembahan yang lain di samping Allah. Makanya kadang kita dapati mereka masih diajak kumpul-kumpul sama keluarga lamanya untuk, ya, merayakan Natal, masih ikut. Ya, sekali deh ke gereja, nggak apa-apa juga kan. Ya, dia bilang ya nggak apa-apa katanya. Dia nggak ngerti apa itu tauhid, dia akhirnya ke gereja, dia ke pura. Ya, dia masih melakukan ritual-ritual orang musyrikin, tapi dirinya merasa dirinya muslim. Ini cuman iddiaan, cuman ngaku. Gitu. Walau tanpa dakwah, sedangkan ngaku-ngaku aja nggak berguna. Al-Islam laisa mujarrad dakwah. Islam bukan sekedar pengakuan. Yaqulul insan anna muslim aw yusalli wa yasum.
wa ya'mal ibadah tsumma yusyrik billah, hadza la yanfa'u syai'an. Orang yang mengatakan saya muslim, atau dia bilang saya juga sholat, saya puasa, atau saya mengerjakan ibadah juga, tapi bersamaan dengan itu dia menyembah selain Allah, menyekutukan Allah, ucapannya saya muslim itu nggak berguna sama sekali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada pertanyaan? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, disebutkan latif, bacaan latif, yaitu bacaan latif itu di mana satu? Kenapa? Bacaan latif itu apa? Bacaan latif. Ya, ada latif, ada latif. Ratib. Latif atau latif? Ratib. Itu satu. Yang kedua, mengapa muhibin yang terang-terangan itu kerusakannya dirangkul dan diganti oleh ormas atau komunitas ormas terbesar Nasrullah itu dan bukannya dikali gitu Ustaz. Apa? Bukannya dikali malah dirangkul gitu loh. Itu kenapa Ustaz? Ya dirangkul karena emang ya satu aliran, ya. Makanya nggak mungkin merangkul Wahabi, itu nggak mungkin, karena mereka berdiri juga dibangun di atas asas memerangi dakwah tauhid tuh. Ya, biar antum tahu, kalau antum baca sejarah berdirinya itu, ya itu dalam rangka memerangi penyebaran dakwah tauhid. Tuh, yang antum sebut tadi, ya nggak usah diulangin lagi di sini. Ya. Jadi memang terbentuknya kalau antum baca, ya utusan apa? Hijaz ya. Utusan Hijaz. Itu dalam rangka untuk membendung pengaruh dakwah tauhid yang dibawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tuh. Jadi asas pembentukannya memang sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaupun bergandengan tangan dengan muhibbun, ya walaupun sekarang lagi retak ya. Antum perhatikan lagi retak, ya, antara orang-orang Arab keturunan yang katanya masih zuriyahnya Rasulullah SAW dengan ulama yang mereka bahasakan dengan ulama Nusantara, ulama lokal. Lagi retak ini min fadlillah subhanahu wa ta'ala, ya, termasuk dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada ahli tauhid, ya. Ya, waqafallahu al-mu'minina al-qitala wa kana Allahu qawiyyan aziza. Allah cukupkan dari yang ahli tauhid itu al-qital, karena mereka sudah retak di antara mereka sendiri. Alhamdulillah. Gitu. Kalau ratib itu memang buatan ya orang-orang belakangan. Enggak ada di zaman Nabi selain azkar, zikir-zikir yang ma'thur. Isi ratib itu ya puji-pujian. Ya. Puji-pujian yang mereka susun dengan gubahan-gubahan, masing-masing punya ijtihadnya sendiri-sendiri. Ada ratib A, ada ratib B, ada ratib C. Ya, mereka anggap membacanya ya mendatangkan pahala, berbuah pahala. Ya. Nah, cukup bagi kita kalau itu berbuah pahala, apa pernah Nabi SAW membacanya? Ya, Abu Bakar membaca ratib Haddad, ya ratib B, ratib C, Umar membacanya, Ali, ya, Utsman, ya. Kalau nggak pernah membacanya maka bukan ibadah sama sekali. Allahu a'lam. Baik, lagi. Baik. Hari ini insya Allah nanti tolong dihubungin ya. Siapa? Si itu kemarin Zul, dia pikir harusnya kan kemarin, dia pikir nggak ada gitu, dia alasannya keder, jadi tolong dikasih tahu aja. Baik, kita cukupkan sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.